Baik, hadis riwayat Imam Ahmad juga. Baik, lanjut. Malam yutir falaisa minna. Nah, ini hadisnya nih. Yang lebih tegas lagi, siapa yang tidak sholat witir, maka bukan golongan umatku. Maka bukan golongan kami. Nah, di sini Imam Hanafi mengatakan, wah, kalau enggak witir berdosa itu berarti. Man lam yutir falaisa minna. Siapa yang tidak sholat witir, maka dia bukan golonganku. Nah, itu tuh ya. Ini Hanafi mengatakan hukumnya wajib. Kalau kita untungnya mazhab Syafi'i mengatakan cuman sunnah. Ya seperti yang kita katakan tadi, perintah itu ada kalanya perintah wajib, ada kalanya perintah sunnah, ada kalanya perintah mubah. Nah, Imam Syafi'i melihat dulu, menimbang, memikirkan, lalu memutuskan. Ya, malam yutir falaisa minna. Siapa yang tidak sholat witir, maka dia bukan golongan kami. Hadis riwayat Imam Ahmad juga. Lanjut. Adapun waktunya ialah dari setelah mengerjakan sholat fardu isya sampai fajar. Baik. Sekarang kita masuk di waktu pelaksanaan sholat witir. Kapan sih kita sholat witir itu? Kita boleh sholat witir itu mulainya kapan waktunya? Nah, sholat witir itu dimulai adalah setelah selesai sholat fardu isya. Setelah kita sholat fardu isya, baru kita boleh sholat witir. Artinya, ini berarti individu, masing-masing orang. Kalau ada orang sholat witir di awal masuk waktu, umpama kita sholat isyanya jam berapa ini? Adzan jam berapa? Jam 7 lewat 36 umpama. Jam 7.45 kita sholat isya sudah. Allahu Akbar, kita sholat isya. Ya, jam 7 lewat 50 selesai kita sholat isya. Selesai sholat isya. Jam 7.50 malam. Maka kita boleh sudah sholat witir. Karena kita sudah sholat isya. Bagi kita pribadi. Ternyata ada si fulan, si B. Dia kerja malam. Kena shift malam, ternyata pulang dari kerjaannya jam 10 malam. Tentu nggak bisa sholat isya karena sibuk, apalagi awal bulan. Ya, awal bulan misalkan banyak orang belanja, orang banyak dapat gaji, akhirnya belanja rame. Nah, dia nggak bisa. Kata bosnya jangan dulu sholat isya karena kita melayani pelanggan. Ya nggak apa-apa. Akhirnya sholat isyanya pulang sampai ke rumah jam 10, selesai toko, tutup, kemudian pulang sampai di rumah jam 11 umpama. Lalu dia bersih-bersih dan sebagainya, lalu dia sholat isya. Nah, berarti dia boleh melaksanakan sholat witir, ya tadi, setelah sholat isya yang jam 11 itu. Tidak boleh umpama, aku mau sholat witir duluan. Ini jam 9 malam nih, aku mau sholat witir, nanti pulang sholat isya aja. Oh, tidak bisa. Paham kira-kira ya? Nah, jadi siapapun yang ingin sholat witir, maka individu waktu masing-masing adalah setelah melaksanakan sholat isya. Sampai kapan? Sampai selesai, maksudnya sampai masuk waktu sholat subuh. Jadi kalau kita mau sholat witirnya jam 4 subuh, kita bangun jam 4 subuh. Kita mandi-mandi, bersih-bersih, jam subuh kan jam 5 kurang berapa tuh? Jam 5 kurang 10 lah kurang lebih ya. Kita setengah 5 subuh, kita mau sholat witir, boleh? Boleh. Boleh. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan akhiru sholatakum bil laili witran. Tutuplah sholat akhir malam, tutuplah sholat malam itu dengan witir. Nah, ada sebagian guru mengatakan, sebagian guru mengerjakan ya, mereka itu tidak sholat witir sebelum tidur. Nanti sholat witirnya penutup dari segala sholat sunat. Jadi mereka setelah sholat fardu isya, cuman sholat ba'diyah isya, kemudian pulang dari masjid, tidur dia. Tidur. Nanti jam-jam 3 bangun dia. Jam 3 subuh bangun, kemudian mandi dan sebagainya, bersih, lalu dia sholat. Sholat taubat, sholat hajat, bla bla bla, semuanya lengkap nih. Lalu mereka itu mengakhiri dari semua sholat tadi dengan sholat witir. Penutup sholat malam adalah dengan witir. Maka ini yang lebih afdal. Yang lebih afdal seperti itu. Kalau kita bisa. Cuman potongan kita ini repot.
Ya, terkadang kalau sudah bangun itu susah juga mau sholat. Ah, nanti aja sekalian subuh. Sekalian subuh aja katanya. Nah, oleh karenanya sholat witir ini dikerjakan boleh sebelum tidur, boleh juga sesudah tidur sampai sebelum masuk waktu subuh. Boleh. Kita mau pilih yang mana? Cuman kalau ditanya mana yang afdal, ya tadi yang afdal itu witir penutup dari segala sholat malam. Jadi kalau kita habis tidur malam mau tahajud lagi boleh. Tahajud bla 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 dan semuanya ditutup dengan witir dan itu yang paling afdal. Tapi kalau kita nggak mampu umpama, jangan-jangan kita nggak tahajud nih, ya sudah, maka witirnya sebelum tidur. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, begitu juga Sayyidina Abu Bakar, Abu Quhafah, dan banyak lagi beberapa sahabat yang melaksanakan sholat witir mereka itu sebelum tidur. Ya, mereka sholat witir sebelum tidur. Kenapa? Siapa tahu nggak terbangun. Pas bangun nanti mau dekat, pas bangun pas adzan subuh. Daripada nggak witir sama sekali, mereka mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Dan itulah yang kami laksanakan, yang kami ajarkan kepada santri-santri kami di pesantren. Jadi sebelum tidur itu kami wajibkan sholat witir dulu. Bahkan sholat witirnya 11 rakaat tuh. 11 rakaat kami suruh. Jadi belajar malam tuh ya. Jadi habis sholat isya itu mereka belajaran 2 jam. Atau mungkin kalau mau cepat 1 jam. Intinya jam 10 harus keluar dari musola. Ya, jam 10 maksudnya selesai belajar malam itu jam 10. Nah, setelah selesai belajar malam hari, sebelum masuk ke asrama, kami suruh untuk sholat witir berjamaah. Secara berjamaah. Kalau sendiri nggak mungkin, nggak bakalan mereka sholat witir. Jadi berjamaah. Ya, al jamaatu bil barakah. Al jamaah al barakatu bil jamaah. Keberkahan itu bisa didapat dengan berjamaah. Jadi mereka mengerjakan witir 4-4-3. Jadi totalnya 11. Nah, begitu juga duha. Setelah jam 7 pagi baru mereka salat duha. 8 rakaat, 4-4, 8 rakaat. Nah, jadi begitu ya. Witirnya terserah kita mau pilih jam berapa. Yang penting adalah pelaksanaan salat witir itu dimulai dari selesai salat Isya sampai sebelum masuk waktu salat subuh. Sebelum tidur boleh, sesudah tidur boleh. Tapi yang ditanya mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah salat witir itu dikerjakan adalah di akhir dari segala salat-salat yang kita kerjakan di malam hari. Mudah dipaham kira-kira ya? Baik. Lanjut. Adapun waktu yang lebih afdalnya ialah di akhir malam. Baik. Kalau yakin untuk bangunnya di malam, tapi kalau tidak yakin untuk bangunnya di malam, maka mengerjakan sholat isya adalah yang lebih afdal. Nah, itu yang tadi kita bilang. Jadi kalau afdalnya ya di akhir malam. Penutup dari segala salat-salat sunat di akhir malam. Tapi kalau kita nggak yakin bangun, potongan-potongan kita yang pemalas ini mungkin, ya sudah. Sebelum tidur kita salat witir. Jadi kita aman sudah. Aman sudah. Jadi kita nggak dimarahin sama Allah, nggak dibenci sama Allah, nggak dibenci sama malaikat. Karena kita salat witir. Kalau kita nggak salat witir, repot kita. Ya, jumlahnya berapa? Ya paling banyak 11 rakaat. Paling banyak 11. Mau 9? Boleh. Mau 7? Boleh. Mau 5? Boleh. Mau 3? Boleh. Mau 1 rakaat? Boleh juga. Cuman kata ulama, kalau 1 rakaat setiap malam 1 rakaat aja witirnya. Ya boleh, cuman makruh. Ya. Kalau ada orang salat witir tiap malam cuman 1, ya boleh aja. Cuman kalau nggak ada udzur, serakaat aja witirnya, serakaat, makruh juga. Kok pelit banget sih gitu loh ya. Nah, kata ulama itu ulama nanti kita sebutkan di bawah tuh. Jadi orang yang salat witir cuma 1 rakaat witirnya tiap malam begitu. Boleh, cuman ulama yang tegas mengatakan makruh. Kalau tidak ada udzur. Tapi kalau ada udzur, daripada nggak witir sama sekali, ya sekali aja lah. Boleh aja.
Nah, tapi jangan dirutinkan. Nah, kalau yang sekali saja, maksudnya 1 rakaat saja witir ya tiap malam tanpa ada udzur syar'i, cuma 1 rakaat itu makruh, apalagi orang yang tidak witir sama sekali. Tambahnya makruh itu. Tambahnya lebih makruh lagi. Baik, ada lagi tambahan? Cukup, panjang lagi. Hah? Baik, untuk bilangan-bilangannya nanti insya Allah kita sambung lagi ya, dia akan datang. Intinya berusaha kita sholat witir ya, sholat witir. Bahkan kata ulama kalau kita nggak sholat witir di malam hari, dianjurkan kita mengqadha di siang harinya. Ya, umpama kita kecapean atau apa gitu ya, atau pulang ngantuk ketiduran nggak lagi sholat witir, pas bangun tiba-tiba azan subuh, ya sudah, tidak apa-apa. Nanti kita sholat witirnya boleh kita qadha di siang hari. Seperti yang kita sebutkan kemarin, sholat sunat yang berkaitan dengan waktu, apabila sholat yang berkaitan dengan waktu itu kita tidak dikerjakan di waktunya, maka kita boleh mengqadha. Bahkan lebih afdal mengqadha daripada tidak mengqadha. Pagi tadi kita nggak sholat duha, kita boleh mengqadhanya di malam hari. Ya, boleh saja. Baik, cukup sekian dulu. Insyaallah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.